اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد فيا إخوة الإيمان, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab la yaqulu abdi wa amati, larangan mengucapkan abdi dan amati, yang artinya adalah abdi itu hambaku, amati itu untuk perempuan, hamba sahaya perempuanku. Pembahasan ini kaum muslimin yang berbahagia tentunya berkaitan dengan zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, yaitu seorang majikan tidak boleh memanggil budak laki-lakinya dengan abdi dan budak perempuannya dengan amati, tapi hendaklah dia memanggil budak lelakinya dengan fataya atau gulami, dan budak perempuannya hendaknya dia panggil dengan fatati. Hadis ini kembali bab ini kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sembarangan berbicara, mengingatkan umat Islam untuk tidak sembarangan mengucapkan kata-kata, karena kata-kata bisa menodai tauhid seseorang. Seorang majikan dia manggil budaknya abdi, wahai hambaku. Maka ini ada unsur kesyirikan dalam rububiyah. Ada unsur kesyirikan dalam rububiyah. Maka ini bisa menodai tauhid seseorang. Meskipun secara makna yang dimaksud adalah hamba sahaya, tapi dari pembahasan ini adalah bukti perjuangan bagaimana Rasulullah SAW ingin menjaga kemurnian tauhid kaum muslimin. Menjaga kemurnian tauhid kaum muslimin. Dan kita semuanya tahu bahwasanya semua makhluk yang ada di alam semesta ini hambanya Allah. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam terjemahan abd itu untuk budak hamba sahaya, bukan hamba titik, tapi hamba sahaya. Jadi ini untuk membedakan, oleh karenanya dilarang mengucapkan kepada budaknya abdi, wahai abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi kita semua ini hamba Allah, dan Allah adalah Rabb kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Fadilatul Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab ini
beliau berkomentar, mengapa dilarang seorang majikan bilang ke budaknya abdi, budak perempuannya amati? Karena satu, ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Maka hal ini dilarang sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai penjagaan dan perlindungan terhadap tauhid seorang hamba. Kemudian Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah taala, beliau berkata, hadhil alfadhul manhiyu anha, lafaz-lafaz seperti ini, lafaz-lafaz terlarang seperti ini, dan 2 atau 3 bab sebelumnya juga membahas tentang lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesyirikan. Itu bisa keluar, kenapa? Karena hati, dan permasalahan hati sudah selesai. Kenapa lafaz-lafaz seperti ini dilarang? Padahal dari segi bahasa tidak masalah sebenarnya, dari segi bahasa tidaklah bermasalah. Karena di terjemahan bahasa Indonesia pun diterjemahkan hamba sahaya, ada sahayanya. Atau budak. Dalam bahasa Arab budak pun banyak, ada abd, ada mamluk, ada raqiq, macam-macam. Kenapa dia mamluk? Karena dia dimiliki oleh tuannya, dia diperjualbelikan, terus dia itu seperti aset lah begitu ya, atau properti bagi si tuannya. Kemudian dia juga diperjualbelikan. Kemudian dalam bahasa Arab kenapa juga dibilang raqiq? Raqiq itu dari lunak, karena dia bisa diatur sesuai dengan keinginan tuannya atau majikannya. Meskipun secara bahasa tidak masalah, tapi Nabi SAW datang dan melarang hal ini dalam rangka untuk merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ucapan pun diperhatikan. Juga alasan berikutnya adalah dalam rangka untuk pencegahan, tindakan preventif, mencegah jangan sampai jatuh ke dalam lubang-lubang kesyirikan, jurang-jurang kesyirikan. Karena secara lafaz itu ada unsur kesyirikannya. Karena Allah juga dalam hadis banyak itu manggil hambanya dengan abdi, seperti itu ya. Oke, dalam surat Maryam ayat 93 tadi ada abd. Maka ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul ibadi jami'ihim. Dialah Rabb seluruh hamba semuanya. Maka kalau kata-kata tersebut digunakan untuk selainnya, itu ada unsur ya. Keikutsertaan orang lain dalam lafaz tersebut. Meskipun tidak dimaksudkan, tidak ada niat untuk syirik, meskipun tidak ada niat untuk adanya unsur-unsur kesyirikan di situ, tapi Nabi SAW datang memberikan pelarangan dalam rangka untuk menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga nilai-nilai tauhid dan tindakan pencegahan. Dan ini termasuk hal-hal yang sangat visioner, sangat-sangat unggul di dalam syariat ini. Syariat Islam adalah syariat yang unggul
syariat yang visioner, syariat yang bagus, tidak ada tandingannya. Sehingga lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesyirikan pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ini larangan ini haramkah, makruh? Ya, ada perinciannya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semangat beliau luar biasa dalam rangka menjaga nilai-nilai tauhid. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya segala sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dan juga melarang segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama mereka. Maka kebaikan terkait dengan agama ini beliau telah sampaikan, lebih khususnya dalam masalah tauhid. Dan ini bahkan sampai beliau mau meninggal pun, menjelang wafat pun masih konsen fokus dengan masalah tauhid, mendakwahkannya. Meskipun tidak ada niat untuk berbuat kesyirikan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan arahan-arahan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata terkait dengan bab ini sifatnya anjuran. Ini sifatnya anjuran. Anjuran untuk mengganti panggilan abdi dan amati menjadi fatai, fatati. Abd itu artinya hamba laki-laki, amah itu hamba perempuan. Makanya ada perempuan namanya amatullah gitu ya kan, amatullah. Hendaknya diganti fatai, bukan pete ya. Fataya itu artinya anak muda. Wa fatati untuk perempuan, anak mudi. Wa gulami ini anak. Kalau di kita itu misalkan bos punya anak buah, biasanya bos bilang ke orang-orang anak buah itu gimana? Entar nih urusan gampang, nanti ada anak-anak dari kantor ngurusin, ya kan? Ini lebih apa namanya, lebih mulia. Nanti anak-anak kantor datang ngurusin ini, ya, itu lebih mulia, lebih manusiawi. Tapi kalau dia bilang ntar kacung-kacung saya misalkan begitu ya, mohon maaf, ntar ada kacung-kacung yang ngerjain nih, itu gampang aja tuh ntar, ya, apa bahasanya, kalau orang-orang nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Jakarta kan, duh kapan ya kita ini selesai jadi budak korporat, ya kan? Ada bahasa budak korporat gitu. Dia ingin usia 35 tahun selesai jadi budak korporat, dia ingin free, dia ingin jadi preman tuh, free man, nah. Dia ingin bangun usaha sendiri begitu. Budak korporat. Nah, kurang lebih seperti itulah ya pembahasan ini. Cuman itu dari sisi manusiawi. Kalau di Indonesia, ntar anak-anak kantor ada datang ngurusin, itu lebih bisa diterima daripada budak-budak ntar gitu ya, atau kacung-kacung gitu. Kalau ini lebih parah lagi, ini dari segi akidah. Ya Allah, saat timbang cuma ucapan doang, ya enggak. Nabi SAW datang untuk memberikan perhatian masalah tauhid. Oleh karenanya, tidak boleh bagi kaum muslimin memberikan ucapan selamat Natal. Cuman ngomong doang, ya udah ente coba
ngucapin 2 kalimat syahadat, tidak mau ntar login, ya seperti itulah kurang lebih. Baik, berikutnya, nah jadi fatai, fatati, gulami itu anak-anak gitu ya, anak-anak. Jadi ini anjuran, hendaknya dirubah panggilan-panggilan abdi, amati, dijadikan atau dirubah menjadi fataya, fatati atau gulami, dalam rangka untuk menjaga lafaz abd dan menjaga lafaz rabb, meskipun secara bahasa itu tidak mengapa. Walaysa haraman, kata Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, ini tidak masuk ke ranah haram, berarti beliau ngambil pendapat yang makruh, tapi ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beradab dalam berkata-kata itu menunjukkan sempurnanya keikhlasan seorang hamba. Beradab dalam berkata-kata, jaga betul jangan sampai merusak, menodai nilai-nilai tauhidnya. Itu merupakan tanda kemurnian tauhid seorang hamba. Ini kata beliau. Kemudian komentar Fadilatul Syekh Ibn Baz terkait dengan bab ini. Bab ini mengurangi kesempurnaan nilai-nilai tauhid. Oleh karenanya seorang hendaknya jangan bilang ke budaknya abdi atau amati untuk perempuan, sebagai bentuk beradab kepada Allah. Dan juga sebagai pengakuan bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb seluruh yang ada di alam semesta ini. Rabb itu pemilik. Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkomentar, bab ini ada dibahas sama dengan bab-bab sebelumnya terkait dengan lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesyirikan. Ini dibahas dalam rangka untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Seperti itu. Jadi bab ini penting. Penting. Kalau di kita sebagaimana yang kita sudah bahas, kita ini muslim, harusnya astagfirullah, jangan astaga naga atau astaga. Seperti itu. Baik. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah kalian berkata ketika memerintahkan budaknya dengan kalimat at'im rabbak, hidangkanlah makanan untuk Rabbmu. Waddi rabbak, berilah minuman untuk Rabbmu. Rabb di sini maksudnya secara bahasa alias pemilik si budak itu. Ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya Rabbatul Bait. Rabb itu pemilik. Ya. Tapi kata-kata Rabb ini bias gitu. Bisa di situ ada unsur kesyirikan. Coba, secara bahasa tidak masalah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini. Jadi masalah tauhid hitam putih, nggak bisa yang cuman kata-kata aja gitu, nggak bisa. Wal yaqul sayyidi wa maulai, akan tetapi cukup katakanlah sayyidku dan maulaku. Jangan bilang at'im rabbak waddi rabbak atau rabbi gitu ya, tuanku dengan bahasa Arab rabbi, tapi ganti sayyidi atau maulai. Meskipun dua kata ini ada pembahasan juga. Sayyidi kalau bahasa resminya itu, bahasa pasarannya sidi jadinya. Itu sama seperti nyonya sayyidati.
Bahasa pasarannya Sidti. TKW pulang dari Arab ke Indonesia jadinya Siti. Jadi yang namanya Siti, ibu-ibu di belakang, berarti dulu tinggal di Arab. Enggak lah. Tapi kata-kata Sayyidati itu juga dikritisi oleh para ulama. Dikritisi juga oleh para ulama. Dikritisi oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Isyara ba'dun nas," populer di kalangan manusia itu nyebut perempuan itu sayyidah atau nyonya. Sebenarnya kata-kata sayyid itu khusus untuk laki-laki. Ya, ini pemutarbalikan fakta. Kata beliau. Karena namanya tuan itu hanya cocok untuk laki-laki. Beliau bawakanlah ayat tuh ya, surat Yusuf ayat 25. Bisa dicek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beliau bawakan hadis innan nisaa awanun 'indakum. Dan banyak lagi seperti itu. Maka harusnya jangan dipanggil sayyidati untuk perempuan tuh, nggak ada istilah itu. Harusnya mungkin apalah, kalau sekarang tuh mungkin madam. Madam ya, madam Pak ya, madam ya, itu beliau lama di Saudi. Nah, madam seperti itu. Baik, berikutnya lanjutan hadisnya, wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah kalian mengatakan abdi dan amati, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Akan tapi katakanlah fataya, fatati dan gulami. Jadi ini pembahasan terkait dengan larangan majikan atau orang lain memanggil budak dengan abdi dan amati. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, termasuk dalam lafal yang kita ucapkan. Mungkin ketika seseorang memanggil budaknya dengan abdi, ia tidaklah menganggap status budaknya tersebut sebagaimana dirinya yang berstatus sebagai hamba Allah. Mungkin. Hanya saja pelafalan semacam ini tetap harus dijauhi. Demikian pula ketika seseorang memanggil tuannya dengan Rabbi. Panggil tuannya dengan Rabbi. Ini kan bias jadinya. Ia mungkin tidaklah menganggap status tuannya tersebut sebagaimana status Allah, Rabbnya dia, Tuhannya dia. Hanya saja pelafalan semacam ini tetap harus dijauhi. Kalau sekarang memang sudah jauh sekali karena zaman perbudakan sudah tidak ada. Tapi kenapa masih ada pembahasan masalah perbudakan dalam fikih, dalam hadis, dalam akidah? Ini menunjukkan syariat Islam itu syariat yang universal. Bisa tetap digunakan kapanpun dan dimanapun. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi terakhir Muhammad SAW, kitab suci terakhir Al-Quran, tidak ada lagi habis itu. Ini semuanya terus digunakan sampai hari kiamat. Sebagian orang yang iri dengan Islam, liberal dan seterusnya, menyerang Islam dari sudut perbudakan. Kejam sekali Islam untuk perbudakan. Mereka lupa bahwasanya perbudakan ini sudah ada dari zaman kuno. Baca saja itu Al-Quran, kisah Fir'aun, bagaimana bangsanya Nabi Musa alaihissalam jadi budak. Dari zaman Mesir sudah ada perbudakan. Romawi, Persia, Yunani, Cina, India, sudah ada perbudakan jauh sebelum Islam itu datang. Dan dulu yang dijadikan budak itu bukan hanya tawanan perang sebelum Islam datang, tapi juga karena faktor kemiskinan dan kefakiran,
Terkadang si orang tua itu jual dia punya anak jadi budak. Ini dulu sebelum Islam datang. Juga dulu itu faktor perbudakan itu ada karena adanya, kalau sekarang tuh, pembegalan. Orang lewat dibekal dijual. Terus dulu itu kalau di laut perompak-perompak gitu ya, perang mereka, ngambil barang, kru-kru kapal yang kalah jadi budak. Jadi ada 3 faktor zaman dulu sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam ini datang justru mengatur itu semuanya. Justru mengatur itu semuanya. Dari yang 3 cuman 1 saja, peperangan. Dan itu pun Islam memberikan motivasi yang luar biasa untuk bisa membebaskan budak-budak itu. Pahalanya besar, ya kan? Makanya sampai-sampai orang yang nggak puasa atau berhubungan badan, salah satu hukumannya bebasin budak. Seperti itu Islam memotivasi untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi. Kalaupun ada yang belum bisa rela melepaskan budaknya, Islam juga memberikan wasiat untuk urus budak-budak itu dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat juga berwasiat, as-salat, as-salat, salat kau jaga, salat kau jaga, wa ma malakat aimanukum, dan juga budak-budak kalian jaga. Itu budak loh, bukan pembantu. Tapi zaman sekarang pembantu sudah macam budak, tidak sesuai dengan SOP, ya kan? Tidak sesuai dengan SOP. Baik. Jadi pembahasan ini masih relevan. Dan kita sebagai seorang muslim, yang namanya kebenaran berhak untuk terus dijaga dan dibahas. Kalau bukan kita orang, ya nantinya akan terus-menerus seperti sekarang. Terjadi orang berbuat kebenaran dianggap salah, aneh. Berbuat salah itu yang benar. Baik, kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, penggunaan kata ar-rabbu yang artinya pemilik. Itu penggunaannya bisa dalam 2 bentuk. Pertama, kata ar-rabbu secara mutlak itu tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kata ar-rabbu dengan alif lam menunjukkan makna sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya layak disematkan, disandarkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, Ar-Rahman itu nama Allah, tidak boleh ada orang kasih nama Ar-Rahman. Sebagian ulama bilang boleh, tapi kalau nggak ada alif lamnya, Rahman. Tapi yang paling bagus adalah didahului dengan kata Abd, Abdurrahman. Jadi Ar-Rabb kalau dia secara mutlak dan beralif lam, maka itu digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kata Rabb tanpa alif lam kemudian disandarkan kepada kata lainnya, diidhofahkan dalam bahasa grammar bahasa Arab ya, disandarkan ke kata lainnya. Maka yang kedua ini memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, jika disandarkan kepada selain manusia, maka ini tidak mengapa. Jika disandarkan kepada selain manusia, maka ini tidak mengapa. Contohnya, Rabbud Dar artinya pemilik rumah. Rabbul Ibil, pemilik onta. Ya, di sini diartikan berarti pemilik ya. Rabb di sini berarti artinya pemilik. Maka mengapa yang seperti ini tidak mengapa?
Karena makhluk-makhluk selain manusia tidaklah dibebani untuk beribadah. Sehingga makna ketuhanan bisa dieliminasi dari lafal-lafal semacam ini. Tapi kalau misalkan Rabbu Agus, ini pemiliknya Agus, wah ini Robnya Allah lah pasti. Agus ini manusia. Maka Arab jika disandarkan kepada selain manusia ini tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena selain manusia tidaklah dibebani untuk beribadah, sehingga makna ketuhanan bisa dieliminasi dari lafaz-lafaz semacam ini, dihilangkan dari lafaz-lafaz semacam ini. Baik, itu secara logisnya. Secara dalil nukilannya adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hendak meminta kembali 200 ekor untanya yang disita oleh Abrahah. Kisah ini sudah kita bahas di kajian tafsir surat Al-Fil dan juga kajian fikih sirah. Jadi Abraha dia setiap kampungnya dia lewati diambil aja semuanya, padahal tujuannya Ka'bah. Di situ ada 200 ekor untanya punya Abdul Muttalib, dia ambil juga. Dengar itu Abdul Muttalib datang. Kemudian pasukan-pasukannya Abraha bilang, oh, ini ada orang penting Mekah mau datang. Dia siap-siap sudah Abraha nih, kayaknya mau negosiasi masalah Ka'bah. Abdul Muttalib datang, dia bilang, kembalikan 200 ekor unta saya. Padahal Abraha itu udah, wah ini orang pentingnya Mekah nih. Mendengar pernyataan Abdul Muttalib, Abraha berkata, laqad kunta a'jabtani hina ra'aituka. Awalnya aku sungguh kagum dengan penampilan dan wibawamu. Ini orang luar biasa nih. Ya, berwibawa, cerah begitu Abdul Muttalib. Sampai Abraha tuh nyalinya agak ciut juga. Tapi setelah kita berbicara, kesanku tentangmu menjadi berubah total. Atukallimuni fi mi'ati ba'irin asabtuha lak. Pantaskah engkau dengan atributmu yang luar biasa seperti ini, kewibawaanmu, stylemu yang luar biasa seperti ini, hanya ngomongin Ka'bah, ngomongin onta lagi, malah meributkan 200 ekor unta yang telah kurampas darimu, sementara engkau tidak memperdulikan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Qad ji'tu lihadmi, padahal aku datang untuk merobohkan Ka'bah. La tukallimuni fi, kau tidak membahas ini denganku, malah bahas 200 ekor unta. Abdul Muttalib dengan tenangnya dia jawab, inni ana rabbul ibil, pakai kata rabb tuh. Inni ana rabbul ibil, pakai penegasan ini, sesungguhnya saya hanyalah pemilik unta-unta itu. Unta itu punya saya datang urusan itu. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, sedangkan Ka'bah mempunyai Rabb atau pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Ya, kaum muslimin ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Jadi Rabb kalau disambungkan dengan kata selain manusia, maka itu tidak mengapa. Kata Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil, sungguh saya adalah pemilik unta-unta. Di situ bukan artinya Tuhan unta, bukan. Unta tidak mendapatkan beban untuk beribadah. Meskipun poin ini juga dikritisi oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin. Sebenarnya hewan dan benda mati itu juga mereka beribadah kepada Allah dengan bertasbih. Beliau bawakan ayatnya, dan ayat itu nyentil kita sebenarnya. Surat
Al-Hajj ayat 18. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Bukankah kau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersujud kepadanya siapa saja yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon dan binatang-binatang, semuanya sujud kepada Allah, bertasbih dengan caranya sendiri-sendiri yang kita tidak mengetahuinya, tapi mereka tidak dibebani, tidak mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya sujud, patuh, taat, bertasbih kepada Allah. Sindiran buat kita, lanjutan ayatnya, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia sujud dan taat kepada Allah. Kebanyakan, enggak semuanya. Padahal di ayat pertama tadi, makhluk-makhluk yang besar-besar itu, langit, bumi, matahari, bulan, secara totalitas sujud dan tunduk kepada Allah. Nyelekit di ujungnya, wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Lanjutannya, wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, kebanyakannya lagi dapat azab dari Allah. Oleh karenanya, kita manusia itu kalau dia mantap, maka dia melebihi malaikat. Tapi kalau dia enggak mantap, dia lebih hina dari hewan ternak. Hina dari hewan ternak. Kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, dalil kedua, kata Rabb boleh disambungkan ke kata selain manusia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang temuan onta. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Malaka walaha, apa urusanmu dengan unta tersebut? Jangan kau ambil unta temuan itu." Jangan juga bilang rezeki. Kalau orang Indonesia kan nemu apa ini rezeki. Enggak, itu punya orang. Maha siqauha, bukankah unta bisa minum dari persediaan air di punuknya? Wahidauha taridul ma, berjalan bebas ke sumber air. Fatakulu syajara hatta yalqaha rabbuha, dan makan dedaunan hingga dia bertemu dengan rabbuha, pemiliknya. Nah, ini Rabb disambungkan dengan kata unta. Ini menunjukkan bahwasanya penyandaran kata Rabb kepada selain manusia dan Allah maka tidaklah mengapa. Kemudian yang kedua, jika kata Rabb disandarkan kepada manusia, maka untuk poin ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika bukan kata ganti orang kedua, tetapi kata ganti orang ketiga. Ini sama saja kita belajar nahwu ini. Belajar bahasa Arab kita. Contohnya, Al-Hasanu Rabbu Khalidin. Hasan adalah Robnya si Khalid. Nah, Khalid ini kan orang ketiga. Maka yang seperti ini khilaf para ulama. Hasan adalah tuannya si Khalid atau majikannya si Khalid. Terkait dengan poin ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan membawakan dalil-dalil, contohnya adalah sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Kata rabbah di sini, kata rabb itu dia bersambung dengan ha, yang mana itu adalah kata ganti orang ketiga, makanya diterjemahkan nya, seperti itu.
Kita sederhanakan saja ya. Kalau dia bilang Hasan adalah majikannya Khalid, maka ini silang pendapat para ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena ini disandarkan kata Rob tersebut disambungkan dengan kata ganti orang ketiga atau dengan orang ketiga. Orang ketiga paham insya Allah ya, jangan pikirannya selingkuh gitu ya, selingkuhan orang ketiga. Ya. Siapa ini orang ketiga? Enggak, ini bahasa ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, jika kata Rob disandarkan kepada kata ganti orang kedua, contoh seorang majikan berkata, ya abdi, wahai budak laki-lakiku, ya amati, wahai budak wanitaku, ambilkan makan untuk Robmu atau tuanmu ini, at'im rabbak. Maka ini terlarang. Maka ini terlarang sebagaimana hadis bab ini. La yaqulanna ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulai wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fatai wa fatati wa gulami. Nah, ini yang terlarang. Cuman para ulama berbeda pendapat lagi. Larangan di sini haramkah atau makruh? Haramkah atau makruh? Ada para ulama yang menyatakan haram seperti Fadilatul Syekh Ibn Jibrin, dan yang lainnya seperti Ibn Sa'di mengatakan makruh. Ada juga yang menyatakan pendapat ini yang benar adalah haram karena penggunaan semacam ini mirip dengan penggunaannya terhadap Allah. Meskipun secara bahasa itu nggak ada masalah ya, tapi dikhawatirkan ada unsur menyekutukan dan menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Lalu Nabi SAW mengganti lafaz-lafaz itu semuanya dengan fataya, fatati, dan maulai, dan gulami, dan gulami. Dan juga diganti dengan sayyidi dan maulai, sayyidi dan maulai. Baik. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, sebab dilarangnya pembahasan kita sekarang ini adalah karena manusia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu diperintahkan untuk mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam satu kata ini bahaya, bisa ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kemudian Ibn Muflih beliau berkata, secara tekstual hadis yang kita baca tadi atau hadis bab ini itu secara tekstual haram.
Tapi bisa jadi juga ada kemungkinan makruh. Ada kemungkinan makruh. Ada kemungkinan makruh. Kemudian berikutnya wah, ini masih banyak ya. Terakhir mungkin. Selamat pagi bahasa Arabnya apa? Hah? Sobahul khair, sobahun nur. Sebagian ulama ada yang mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi harusnya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Sudah bunyi ya. Assalamualaikum baru sobahul khair. Tapi kalau ada orang muslim dia datang langsung sobahul khair, tidak usah dijawab, sebagai bentuk mengajarkan adab kepada orang tersebut. Kalau bahasa Indonesia, selamat pagi bro, gimana, sehat? Nggak usah dijawab, salam dulu. Baik, sobahul khair, sobahul nur, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak mengapa. Sebagian ulama lagi seperti Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid itu mengatakan ini tidak boleh karena ada unsur kesyirikan di situ. Apa unsur kesyirikannya? Menyerupai orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu meyakini bahwasanya di alam semesta ini yang ada cuman kebaikan dan keburukan. Simbol kebaikan adalah cahaya, simbol keburukan adalah kegelapan. Makanya sapaannya mereka itu adalah seperti itu. Ya. Sobah al-khair yang identik dengan an-nur, cahaya. Jadi kebaikan ini adalah representasi dari cahaya. Yang maknanya adalah semoga harimu cerah, baik-baik saja. Tapi di situ ada unsur nilai-nilai majusinya. Maka dari sini hendaknya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan meskipun sebagian ulama yang lain itu menyatakan la ba'sa bihi. Dan kitab-kitab bahasa Arab yang dulu kalian pelajari itu rata-rata kalau mulai ya subahul khair, subahun nur. Tapi sekarang alhamdulillah banyak terbitan-terbitan baru itu memperhatikan poin-poin ini. Jadi nggak ada lagi subahul khair, subahun nur. Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, bi khairin alhamdulillah, masmuk gitu. Yang penting nanya kabar dulu kan. Seperti itu. Jadi walhamdulillah bukan berarti ini cuma masalah ucapan saja, enggak. Kita patut bersyukur Nabi SAW memberikan dan ini memang tugas beliau memberikan perhatian terkait dengan masalah tauhid, dan kita patut bersyukur ada masyayikh yang masih berikan perhatian terhadap hal ini atau hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, utamanya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin, wabil khusus yang hadirin wal hadirat, agar senantiasa kita menjaga ucapan-ucapan kita sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri kita jangan sampai terjatuh ke dalam lubang-lubang jurang-jurang kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan yang sudah kita ketahui, dan maafkan kita dari kesyirikan yang belum kita ketahui. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.